I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin volume 22 terbaru Tensei Shitara Slime Data Ken yang baru rilis. By the way, mohon maaf sebelumnya karena beberapa gambar dan ilustrasi masih belum Mimin dapetin, soalnya masih translate kasarnya. Jadi Mimin berusaha keras buat mentranslate ini dengan bahasa yang bisa kita pahami. Tapi kalau masih ada beberapa kekeliruan, tolong dikoreksi. Mimin cuma minta interaksinya dari teman-teman semua sebagai apresiasi kalian tentang volume ini. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Dan kalau bisa, tolong bantu share ke teman-teman yang mungkin belum tahu volume 22-nya udah rilis. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas videonya. Beberapa saat setelah kejadian itu, rapat besar pun terjadi tepatnya di dinasti Sarion, di mana orang-orang saat itu mulai berkumpul untuk mendiskusikan tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Kaisar Elmesia pun saat itu mengatakan bahwa nggak lama lagi situasinya bakalan menjadi lebih kacau lagi, apalagi naga kehancuran Infarek akan segera menginvasi dunia ini. Dan di tengah-tengah keputusasaan itu, malah mereka mendapat sebuah berita yang sangat tragis, di mana Raja Iblis Rimuru telah menghilang akibat kekuatan dari Veldue yang telah memindahkannya ke suatu tempat. Apalagi Milim saat ini juga masih berada di dalam kendali Veldue, dan amukannya juga masih membabi buta yang membuat mereka pun saat itu merasa agak cemas. Sejujurnya, Elmesia juga udah mencoba berbicara dengan Benimaru dan yang lain, tapi entah mengapa komunikasi itu malah terputus dengan pihak Tempest. Sepertinya sesuatu juga telah terjadi di kedalaman labirin. Dan karena alasan seperti itulah, Elmesia pun berencana untuk mencoba mempertahankan tempatnya ini dengan orang-orang yang saat itu ada di tempat ini. Jika seandainya Milim menghancurkan pohon suci, itu akan menjadi kiamat dunia dan masalah besar yang tidak bisa terabaikan. Jika mereka memfokuskan kekuatan mereka pada satu titik, mereka mungkin bisa bertahan. Tapi jika mereka meninggalkan pohon suci, semuanya kemungkinan besar akan menjadi tamat untuk mereka. Namun meskipun begitu, melawan Milim bukanlah hal yang bisa dilakukan, apalagi untuk sosok tirani kehancuran itu sendiri, Milim Nafa. Bahkan diketahui, beberapa pasukan dari dinasti Sarion saat ini sedang mencoba melakukan evakuasi ke dalam pohon suci secepat mungkin. Dan bisa dibilang mustahil bagi semuanya untuk bisa melarikan diri, karena mereka nggak memiliki waktu yang cukup. Leon yang mendengar semua ucapan itu pun kemudian mengatakan, kita tidak bisa berbincang-bincang terlalu lama, karena Milim saat ini telah tiba. Leon juga mengungkapkan, jadi tidak ada pilihan lainnya. Kalau begitu, aku akan memaksa menjadi lawan Milim. Elmesia, kau harus memenuhi tugasmu sebagai Kaisar Surgawi. Elmesia yang mendengar ucapan seperti itu dari Leon pun merasa sangat keberatan. Lagi pula nggak mungkin Leon bisa menahan sosok Milim, meskipun itu hanya untuk beberapa saat. Namun karena Leon terlihat punya tekad yang sangat kuat, Elmesia pun membiarkannya dan mengatakan kepada Leon, jangan remehkan aku. Kalau untuk tugasku, aku akan melindungi pohon suci bagaimanapun caranya. Di momen ini, Zalario tiba-tiba mengatakan kepada Leon, hey, aku juga punya dendam terhadap Veldue, jadi aku akan melawannya dan akan ikut bersamamu. Sylvia yang mendengar ucapan seperti itu pun juga setuju sama ungkapan mereka dan berniat membantu mereka semua dalam menahan Milim. Sebenarnya Leon dan Zalario juga mengetahui bahwa mereka pasti nggak punya kesempatan jika bertarung dengan sosok Milim. Tapi mereka berdua nggak punya niatan untuk mundur sama sekali dan berniat mempertahankan tempat ini. Apalagi dari yang mereka kabarkan, nggak lama lagi Veldora bakalan segera menuju ke tempat ini. Jadi mereka harus segera bertahan sebisa mungkin untuk menahan amukan dari Milim. Dan sebelum momen-momen pertarungan itu, kita mendengar suara Elmesia yang berkata kepada seluruh pasukan, aku akan menyerahkan sisanya kepada kalian. Para anggota 13 keluarga kerajaan Sarion saat itu memasang wajah yang sangat takut.
Tapi nggak ada satupun dari mereka yang bisa menyatakan bahwa mereka keberatan dan hanya bisa mematuhi apa yang dikatakan oleh Elmesia karena memang udah nggak ada pilihan lain. Harga diri mereka telah jatuh ke tanah dan satu-satunya yang harus mereka lakukan adalah bergabung dengan semua orang, meskipun beberapa orang pernah menjadi musuh mereka. Semua keluarga kerajaan pun mencoba membuang emosi sesaat mereka dan melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Di momen ini, Zalario pun memerintahkan kepada kedua bawahannya untuk melakukan tugas mereka dengan sangat baik. Zalario juga memejamkan matanya dan bersiap untuk menghadapi Veldue yang gak lama lagi juga pasti akan datang. Namun satu pukulan yang masuk dari sosok Milim dalam kondisi seperti ini bakalan sangat berbahaya dan kemungkinan juga bisa menyebabkan kematian instan. Apalagi ada satu hal yang bakalan sangat berbahaya, semuanya bisa langsung berakhir jika seandainya Milim menembakkan Dragon Star Explosion Conqueror tepat ke arah pohon suci. Dan jika Milim menjadi entitas yang seperti itu, jika seandainya sosok Veldue datang, satu-satunya yang bisa mencoba bertarung dengan Veldue hanyalah Zalario. Zalario bahkan sampai gemetar mengetahui bahwa dirinya memegang tanggung jawab yang amat serius. Namun tiba-tiba terdengar suara Leon yang mengatakan, "Kau mungkin merasa khawatir ya Zalario," yang membuat Zalario pun bertanya apa maksudnya itu. Tapi sejujurnya Zalario juga memahami karena sangat jarang bagi dirinya melihat wujud asli dari Veldue. Jika seandainya Veldue melepaskan wujud aslinya itu, dia bakalan menjadi entitas yang jauh lebih unggul daripada Zalario. Dan jika ada satu saja kesalahan yang menyebabkan Zalario lengah, bisa dipastikan dengan pasti dia bakalan langsung mati di hadapan Veldue. Dan jika seandainya Veldue benar-benar datang di tempat ini, dengan adanya Veldue dan Milim di sini, tidak mungkin bagi mereka bisa mengalahkan mereka berdua. Apalagi perbedaan kekuatan yang saat itu benar-benar sangat jauh. Elmesia dan Sylvia bahkan juga mengakui, seperti yang dikatakan oleh sosok Zalario sebelumnya, sangat mustahil bagi mereka untuk bisa mengalahkan Milim dan juga Veldue. Dan di momen ini kita mulai melihat beberapa kemiripan antara Zalario dan juga Leon. Sifat mereka yang semakin lama mulai semakin mirip, yang membuat mereka pun menjadi semakin dekat layaknya bestie. Beberapa saat setelah kejadian itu, pertempuran melawan Milim pun langsung dimulai. Leon saat itu langsung melepaskan skill ultimate miliknya. Elmesia juga melepaskan kemampuan skill ultimate miliknya. Sylvia juga langsung melepaskan kemampuan dari skill ultimate miliknya. Meskipun mereka nggak seperti Zalario yang memiliki sayap malaikat, ketiganya masih bisa bertarung di udara, bahkan memiliki pijakan yang sangat stabil yang bikin mereka bisa terbang dengan sangat bebas. Ketiga dari mereka pun saat itu langsung maju dan mencoba untuk menahan pergerakan dari Milim. Di antara mereka bertiga, orang pertama yang melancarkan kekuatan ke arah Milim adalah sosok Leon. Leon saat itu langsung melepaskan kekuatan yang berasal dari kekuatan skill ultimate-nya. Konsep kekuatan yang ini tuh mirip sama kekuatan dari Hinata yang tidak lain adalah Spirit Slash. Hanya saja dalam kasus Leon, dia menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan roh itu sendiri, bukan memanggil roh untuk melancarkan kekuatan. Bahkan gak perlu dipertanyakan lagi, kemampuan yang dilepaskan oleh Leon ini berada di tingkatan yang lebih tinggi dari yang dilakukan oleh Hinata Sakaguchi. Sedangkan di sisi lain, Elmesia dan juga Sylvia juga berusaha keras dan melepaskan kekuatan mereka ke arah Milim karena tidak ada cara lain. Jika seandainya pohon suci sampai runtuh, maka dunia bakalan langsung binasa. Dan karena alasan itu, semuanya pun saat itu bertarung mati-matian. Tapi Leon sangat sadar bahwa dia terlalu meremehkan Milim. Dan di momen ini, Milim mulai melancarkan sebuah serangan ke arah mereka semua. Serangan itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan, ditambah dengan wujud Milim di fase sempurnanya ini, pertempuran pun menjadi lebih menyeramkan lagi. Bahkan serangan dari Leon sebelumnya tidak berhasil memberikan dampak yang sangat mengerikan kepada Milim, dan Leon hanya memberikan kerusakan kecil pada sisik naga Milim. Bahkan partikel roh yang harusnya mampu memotong semua benda, kali ini dibuat tidak mampu ketika dia harus menghancurkan partikel bintang dari sosok Milim. Selain itu, Dragon Skull dari Milim itu, jika seandainya ada bagian yang tidak bisa beregenerasi, Milim bisa menumbuhkannya menjadi bagian yang baru.
Dan bisa dibilang, perusakan yang Milim terima tetap akan menjadi nol, yang membuat Leon pun saat itu ngerasa kesel karena mereka nggak memiliki peluang menang sama sekali. Sylvia yang saat itu juga melancarkan kekuatan dengan menggunakan skill ultimate-nya pun juga merasa kesal sambil mengatakan, "Bukankah ini benar-benar mustahil? Apa yang harus kita lakukan?" Meski nggak bisa berbuat banyak, mereka bertiga pun saat itu tetap tidak mau menyerah dan berusaha keras untuk menahan keberadaan dari Milim yang sangat luar biasa itu. Leon dan Sylvia pun kemudian melesat dengan sangat cepat dan mencoba melancarkan serangan telak ke arah Milim. Sedangkan Elmesia di belakang mereka berdua memberikan support kepada mereka dan melihat celah dari sosok Milim. Sedangkan di tengah kekuatan itu, gelombang serangan dari Milim pun mulai terulang kembali yang membuat kekuatan dari Milim pun saat itu langsung mengamuk-ngamuk. Wajah dari Leon dan Sylvia bahkan dibuat kena mental karena hembusan angin yang saat itu mengempaskan mereka berdua. Apalagi sekumpulan energi magis saat itu langsung terbang menuju ke tempat mereka berada dan menciptakan sebuah ledakan supernova. Ledakan itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh sosok Milim. Elmesia kemudian mengatakan kepada kedua rekan-rekannya itu, "Kalian harus benar-benar serius. Jika kalian lengah, maka kalian pasti akan mati." Leon dan Sylvia yang mendengar ucapan seperti itu pun hanya mengangguk. Sedangkan di sisi lain, Veldue pun juga muncul di medan pertempuran dan saat itu langsung bertemu dengan Zalario, yang membuat Zalario pun jadi nggak bisa membantu sosok Leon dan yang lainnya. Di momen ini, Veldue juga sempat menanyakan kepada Zalario, "Kenapa kau mengkhianatiku?" Zalario yang mendengar ucapan seperti itu pun malah marah kepada Veldue dan mengatakan, "Kau mengatakan hal itu, harusnya itu adalah hal yang aku katakan. Kenapa kau mencoba untuk mengendalikanku?" Ucapnya kepada sosok Veldue. Veldue yang mendengar ucapan seperti itu pun mengatakan, "Ultimate Dominion maksudmu? Aku hanya ingin memperkuat ikatan kita melalui kekuatanku. Dengan begitu, aku bisa menyampaikan perintahku dengan sangat jelas." Zalario yang mendengar ucapan seperti itu pun tentu saja merasa kesal karena Veldue gak benar-benar menyesali tentang apa yang telah dia perbuat. Begitu juga dengan Veldue yang sejujurnya nggak mengerti kenapa Zalario tiba-tiba begitu marah kepada dirinya. Yang bikin Veldue pun kemudian ngungkapin, "Kalian adalah teman-temanku yang sangat berharga. Apakah salah bagiku jika aku ingin menyatukan keinginan kita menjadi satu?" Tapi Zalario yang mendengar ucapan itu pun menjadi sangat jijik karena Zalario nggak bisa mengakui tentang apa yang dilakukan oleh Veldue itu. Jika Veldue melakukan itu artinya Veldue nggak pernah menganggap mereka sebagai teman-temannya dan hanya menggunakan mereka semua sebagai bidak tempur. Zalario juga menyesali karena dia nggak bisa menyelamatkan Veldue dari kejadian ini. Veldue benar-benar telah menjadi gila tepat setelah kematian dari sang dewa Veldanava. Tapi saat itu, kemampuan dari Veldue mulai mengingatkan Zalario tentang sosok di masa lalu yang sangat menyeramkan. Itu adalah kemampuan dari sang dewa Veldanava itu sendiri yang membuat dirinya pun saat itu benar-benar sangat terkejut. Bahkan dari rupa Veldue juga nggak terlalu berbeda sama Veldanava karena sejatinya tubuh dari Veldue ini merupakan pemberian langsung dari Veldanava yang diambil dari rupa Veldanava juga. Hanya ada perbedaan dari segi warna rambut dan beberapa hal lain. Dan karena alasan itu, sosok Zalario pun merasa bahwa nggak mungkin dirinya bisa menang dari Veldue. Episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nah jadi itu aja, dan tunggu video-video gua selanjutnya, dan see you!